Gempita adalah gerakan edukasi mengenai peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Gerakan ini merupakan upaya kolaborasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung dan juga stakeholder terkait, dalam rangka memberikan pemahaman kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, supaya sadar dan mengerti tentang regulasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Salah satunya kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui pembuatan video edukasi tentang regulasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Selamat menyaksikan. Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarkis, selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Perceraian. PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat, harus memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat. Perceraian. Alasan bercerai harus tercantum dalam surat izin tersebut. Bila keduanya berstatus PNS, maka masing-masing harus memperoleh izin dan memperoleh surat keterangan. Bila PNS yang digugat cerai, maka selambat-lambatnya 6 hari kerja wajib memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat. PNS dapat melakukan perceraian apabila ada salah satu atau lebih alasan sebagai berikut. Pertama, salah satu pihak berbuat zina. Kedua, salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi. Ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Keempat, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan. Keenam, antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan 1. Keputusan pengadilan. 2. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, dan surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. 3. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak, suami atau istri, dengan tertangkap tangan, dan pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan membuat laporan yang menguraikan hal ihwal perzinahan itu. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan. Dibuktikan dengan 1. Surat pernyataan dari 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. 2. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dibuktikan dengan surat pernyataan kepala desa atau kepala kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah. Antara suami istri terus-menerus terjadi permasalahan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa atau kepala kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. Pembagian gaji akibat perceraian. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan bagian gaji. Namun, meskipun perceraian atas kehendak suami, istri tidak berhak memperoleh bagian gaji bila alasan perceraian, sebagai berikut. 1. Istri berzina. 2. Istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami. 3. Istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan. 4. Istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut. Pembagian gaji akibat perceraian. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990. Perceraian yang terjadi atas kehendak istri, istri tidak berhak atas bagian gaji, kecuali di madu. Namun, pembagian gaji kepada mantan istri diberikan apabila alasan perceraian, sebagai berikut. 1. Di madu. 2. Suami berzina. 3. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri. 4. Suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan. 5. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, kewajiban adalah sebagai berikut. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut. Sepertiga gaji untuk PNS. Sepertiga gaji untuk mantan istri. Sepertiga gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan istrinya. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi 2, yaitu 1/2 untuk PNS. 1/2 untuk mantan istrinya. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut. Sepertiga gaji untuk PNS pria. Sepertiga gaji untuk mantan istrinya. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima PNS pria. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti mantan istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak dibagi jumlah anak. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji untuk anak dan diterimakan pada istri. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istri maka sepertiga gaji dibagi jumlah anak, sebagian ikut istri atau suami. Bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Diajukan secara tertulis. Tiap atasan wajib memberikan pertimbangan. Tiap atasan yang menerima permintaan izin wajib menyampaikan secara hierarki selambat-lambatnya 3 bulan sejak ia menerima. Setiap pejabat selambat-lambatnya 3 bulan sejak menerima surat tersebut, harus mengambil keputusan. Bila merupakan kelalaian pejabat dapat dijatuhi hukuman disiplin. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat dilarang menjadi PNS. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud hidup bersama di luar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Sanksi. PNS dan atasan atau pejabat, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, apabila melakukan perbuatan sebagai berikut. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah terjadinya perceraian. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Keputusan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2006 tentang pendelegasian wewenang penolakan atau pemberian izin perkawinan atau perceraian bagi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan untuk CPNS atau PNS yang berpangkat penata muda golongan ruang 3A ke atas atau yang setingkat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Kepala Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk CPNS atau PNS yang berpangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D ke bawah atau yang setingkat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Thank you for watching. Untuk info lebih lanjut, dapat datang langsung ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung. Atau dapat menghubungi nomor telepon 0719216680. Atau email di alamat bkpsdm@belitung.go.id. Terima kasih.